Salam. Ketika kita melakukan perjalanan dalam bernavigasi, yang kita perhatikan itu ada 5, yaitu yang pertama adalah posisi kita, posisi tujuan kita. Dalam navigasi, posisi itu memegang peranan penting. Misalnya, semisal kita sudah mengetahui posisi kita berada di daerah Candi Watu Kelir, kemudian kita ingin menuju ke Candi di sini. Berarti kita sudah mengetahui posisi kita Candi Watu Kelir, kemudian tujuan kita adalah di titik Candi. Tentu ketika kita tidak tahu posisi awal, kita tidak akan bisa kemana-mana. Maka dari itu kita harus tahu posisi awal kita. Untuk menentukan posisi awal kita bisa melakukan yang namanya reseksi, atau kita menuju di tempat-tempat yang ada di peta dan ada di lapangan, serta kita benar-benar yakin kita tahu bahwa tempat itu berada di situ di dalam peta. Setelah kita mengetahui dari 2 titik ini, dari tahu posisi kita, tahu tujuan kita, maka dari situ kita akan mengetahui 3 hal lagi, yaitu jarak. Maka dari posisi ini kita bisa mengetahui jarak 30 ditambah 36 mm. Kalau kita jadikan senti berarti 3,6 cm. Karena peta ini skalanya adalah 1/25.000, maka jaraknya adalah 900 meter. Waktu bila kita anggap jaraknya adalah kurang lebih 1 km, maka saya akan mencapai titik dari Watu Kelir menuju Candi diperlukan waktu sekitar 15 menit. Nah, dari jarak ini kita bisa menghitung waktu, bisa menghitung langkah. Misal gini, saya, mungkin ini berbeda bagi setiap orang. Saya pribadi, ketika saya berjalan 1 kilo jalan mendatar, itu memerlukan waktu 15 menit. Atau ketika berjalan 2 langkah saya itu adalah 1 meter. Maka untuk mencapai 1 kilo itu diperlukan 2000 langkah. Jadi kita akan berpatokan, kalau tidak langkah ya waktu, atau dua-duanya kita gunakan. Untuk apa? Untuk membatasi atau memparameteri bahwa pergerakan kita sudah tiba di titik tujuan atau belum. Kemudian arah atau direction atau derajat. Dari posisi kita di Watu Kelir kemudian mengarah ke Candi adalah kita bisa menghitung sudutnya yang kita temukan 16 derajat. Itu adalah panduan kita, acuan kita untuk menuju ke sebuah titik tujuan kita. Artinya kita harus patuh dan taat pada sudut kompas tersebut. Kita tidak boleh dengan mudah memindahkan sudut yang sudah kita dapatkan ketika kita berada di posisi awal. Kita juga tidak boleh tiba-tiba kita memutuskan jalan kompas kita di tengah jalan, karena itu nanti akan memperumit perjalanan kita selanjutnya. Kita akan kesulitan untuk memposisikan diri kita di dalam peta, kecuali memang kalau kita bawa GPS atau smartphone yang terdapat aplikasi berbasis GPS-nya. Dan yang terpenting lagi, yang kelima adalah deskripsi, tahu gambaran tentang apa yang akan kita lewati. Kita bisa memahami deskripsi dari segala kenampakan yang ada yang akan kita lalui pada peta ini. Bila kita perhatikan dari Candi Watu Kelir, maka di sini ada jalan setapak. Kita akan mengikuti jalan setapak, kemudian kita akan potong kompas, kita akan naik jalannya, kemudian kita akan bertemu lembah atau curah. Di sini kita akan ketemu sungai, kemudian kita akan naik sedikit, dan baru setelah itu turun ketemu sungai lagi, dan setelah itu kita akan bertemu dengan candi. Kemudian tujuan kita apa? Artinya ketika kita tiba di tujuan, kita ditunjukkan oleh apa. Jadi kita harus benar-benar paham. Kita membuat semacam batas perimeter, sehingga kalau kita berjalan terus, misal kalau kita di puncak gunung seperti ini kan batasnya, berarti kalau kita sudah nyampe puncak kemudian turun lagi, nah itu berarti sudah melewati batas perimeter. Ketika kita memperhatikan kelima hal ini, maka kita akan melaksanakan proses atau progres navigasi yang menyenangkan, tiba di tujuan dengan selamat. Baik, demikian dari saya Ival Praja. Salam.